Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Mohon perhatiannya ketika kita ibadah. Mohon kita sama-sama menjaga prokes, protokol kesehatan, dengan tetap memakai masker. Lalu kita sama-sama memperhatikan tidak diperkenankan untuk membuka masker ketika bernyanyi. Terima kasih. Selamat beribadah di hari Minggu Advent ketiga. Di dalam ibadah saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Marlis Eswamidina. Saudara terkasih, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent ketiga. Tiga lilin sudah kita nyalakan, terangnya makin bercahaya dan menerangi kegelapan dunia. Sebab sukacita ilahi yang dinyatakan dalam Kristus telah disampaikan kepada orang yang rendah hati dan tulus. Tuhan berkata kepada Yerusalem, "Janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela." Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menyambut kehadiran Tuhan
dengan bernyanyi bersama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing diambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 yang menyatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini kami telah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Di Minggu Advent ketiga ini, 3 lilin sudah menyala dan kami mendapatkan cahaya terang sukacita. Biarlah terang 3 lilin Advent terus menerangi jalan kami, agar kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan, menata diri dan memperbaiki diri dalam semangat Minggu Advent ini, sehingga kami pun layak untuk masuk dalam sukacita Natal Kristus, maupun mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus kembali. Demi Kristus yang adalah sumber sukacita, kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya di sepanjang hidup kami. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya 35 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya 35 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yang menyatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu,
dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita telah berada di bulan terakhir di tahun rahmat Tuhan 2020 ini. Dan tidak terasa kita juga telah tiba di Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent adalah masa penantian dan sekaligus masa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus kembali dan sekaligus mempersiapkan diri memasuki sukacita masa raya Natal. 3 lilin sudah dinyalakan. 3 lilin ini melambangkan sukacita besar. Sudah dekat dinyatakan bagi dunia. Karena terang 3 lilin lebih bercahaya, lebih bersinar, lebih terang dari nyala 1 dan 2 lilin. Terang yang telah bersinar ini diharapkan makin bercahaya dan menerangi kegelapan dunia, supaya membawa sukacita ilahi yang dinyatakan dalam Kristus yang akan segera datang sebagai juru selamat. Itu makna dari setiap prosesi kita menyalakan lilin. Minggu pertama, ya, hope, lilin menggambarkan pengharapan. Meskipun kegelapan, tapi ada satu cahaya, pengharapan bahwa Tuhan menolong kita. Kedua, kesetiaan dan cinta. Love. Sekalipun ya, sulit, cinta Tuhan mengiringi langkah kita terus. Dan hari ini lilin itu makin bercahaya, bersinar. Sukacita ilahi yang besar itu sudah dekat dinyatakan bagi dunia. Saudara, firman Tuhan kita hari ini menceritakan tentang kehidupan umat Israel. Bahwa ada kesuraman, bahwa ada kesusahan. Tadi firman yang kita baca bersama-sama. Bahwa ada penderitaan yang dirasakan oleh umat Israel. Bahwa betapa gelapnya kehidupan mereka, betapa sulitnya hidup yang mereka harus jalani. Dan situasi ini kita katakan situasi yang tidak ada damai sejahtera. Situasi yang tidak ada shalom. Karena dipenuhi dengan kesusahan, penderitaan. Pengertian damai tidak hanya berhenti pada satu pengertian bahwa orang itu tidak bertikai atau orang tidak berperang,
Tetapi damai atau shalom itu mengandung pengertian yang luas. Damai berarti dia merasa selaras. Bisa juga makmur. Kalau hasil panen luar biasa, ya, orang katakan hidupnya shalom banget. Ada dalam suasana shalom, makmur bisa juga. Dilimpahi berkat, hidupnya dipenuhi dengan shalom Allah, berkat Allah. Dan juga mengandung arti selamat. Tadi hampir kesenggol di situ. Puji Tuhan. Shalom. Artinya dia selamat. Nah, semua pengertian dari damai itu tidak tergambar dalam kehidupan umat Israel. Ada kesuraman, kegelapan, penderitaan, kesusahan, ketidaksempurnaan karena cacat. Ya. Tidak ada dalam kehidupan, dalam konteks kita saat ini, kehidupan orang Israel. Namun Allah berkenan, dikatakan firman, merubah keadaan yang tidak damai itu menjadi keadaan yang damai. Merubah situasi yang tidak shalom itu menjadi shalom. Dan itu dikatakan dalam perenungan kita, di padang kering akan dipulihkan kembali dengan kesuburan, kesemarakan bunga. Ayat 1 dan 2. Tangan yang lemah dan lutut yang bergoyang karena ketidakberdayaan akan dikuatkan, akan diteguhkan. Ayatnya yang ketiga. Orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh ya, bisa melompat, orang bisu bisa berbicara. Ayat 5 sampai 6. Tempat yang mengerikan akan menjadi harum. Ada serigala tempat tidurnya, tapi menjadi tempat tumbuhnya pandan. Ya. Tempat yang mengerikan, ya. Tapi menjadi satu tempat yang menyenangkan. Ada damai sejahtera. Ayat 7 sampai dengan 10. Allah merubah dan memulihkan keadaan Israel dalam kepulihan dan damai sejahtera. Saudara, sering kita berkata-kata tentang damai. Gereja harus menjadi pembawa damai atau shalom di dalam dunia ini. Tetapi sayangnya semua hanya ucapan belaka. Terkadang kita menolong dalam pelayanan tetapi tidak menyelesaikan masalah. Sedangkan damai sejahtera yang membuat orang bersukacita adalah kita ketika menolong, memberikan pelayanan dan memberikan solusi. Menyelesaikan masalah yang ada. Bagaimana kita mau menyelesaikan masalah orang lain? Orang lain lihat kita saja kadang takut. Artinya dia lihat aja dia sudah merasa tidak shalom, tidak sejahtera, tidak damai. Saudara, masalah kita ini bukan masalah pandemik COVID-19. Masalah kita bukan masalah COVID, pandemi COVID-19. Orang selalu bilang ini karena semua karena COVID. Ini seperti sakit biasa. Saya bukan menganggap remeh, tidak. Saya tidak. Masalah saat ini adalah di human, diri kita. Kita orang yang tidak patuh. Kita orang yang tidak disiplin untuk menegakkan hidup sehat. Beberapa negara sudah belajar melepas masker karena patuh. Kita mencoba untuk memulai pelayanan dengan pelayanan di rumah Tuhan. Tapi pertanyaannya, patuh nggak kita
Gitu. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan nanti. Menentukan Natal. Bukan saya mau bilang bahwa saya mau mendahului Tuhan, tidak. Orang Kristen harus membawa shalom, gitu loh. Gereja harus menjadi alat yang merubah situasi suram itu menjadi sukacita. Begitu kan? Jadi masalahnya bukan pandemi COVID-19. Masalahnya itu kita. Karena ke pandemi ini orang bilang pekerjaan menumpuk. Tidak. Pekerjaan tidak menumpuk. Tetapi kita hanya akan memulai kebiasaan atau peradaban yang baru. Yang lama tidak bisa dijalankan saat ini. Berarti kan agak hilang. Berarti tidak ada yang numpuk. Rubah yang negatif jadi positif. Supaya imun naik tinggi. Lalu jadi berkat. Begitu. Kita yang tidak bisa. Di masa Advent ketiga ini, 3 lilin melambangkan sukacita yang harus kita pancarkan. Dan ini peran gereja. Mari pulihkan negeri ini dari situasi tidak damai sejahtera kepada situasi yang penuh damai sejahtera. Dan disitulah ada sukacita. Karena sudah ada shalom. Nggak usah menuntut orang lain. Dimulai dari kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Hari ini kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Kita bersyukur meski hidup ini diperhadapkan dengan kesukaran dan tantangan kurang lebih 8 atau 9 bulan. Kita hidup dalam satu peradaban baru. Tapi Tuhan masih pelihara dan beri berkat kekuatan, kesehatan bagi kita sampai hari ini. Roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Kristus yang mengasihi dunia. Sehingga ia berkorban, karena ia mengasihi, ia berkorban untuk menyelamatkan kita manusia. Bersama-sama kita akan mengambil bagian dalam makan roti dan minum anggur. Agar teladan kasih Kristus yang telah kita terima dapat gereja kita saksikan untuk memuliakan Allah dan menghadirkan damai, sejahtera atau shalom dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan. Dengarkanlah penetapan perjamuan. Sebagaimana tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Yang menyatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahnya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah."
Demikian pembacaan penetapan perjamuan. Dengarkanlah penjelasan dari penetapan itu. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan yang oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Demikian penjelasan. Mari berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia, adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami, agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, mari berdiri. Dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan meja perjamuan kudus, kami sebagai pelayan Tuhan mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa bagi jemaat yang belum diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, agar dapat menahan diri untuk tidak mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus akhir tahun ini. Jemaat, mari kita mengambil dan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam meja perjamuan kudus.
jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita saling mengucapkan dan memberikan damai sejahtera bagi sesama dengan mengatakan, damai sejahtera Kristus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus.
Saudara-saudara dipersilakan untuk mempersiapkan anggur dan roti. Silakan dibuka. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dan dosa keselamatan kita. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan kami bahwa Allah berkenan datang dan merubah ketidakdamai sejahteraan kami menjadi damai sejahtera. Maka berita yang telah kami terima di Minggu Advent ketiga ini juga biarlah kami sampaikan dan kabarkan kepada dunia, sehingga damai sejahtera Allah boleh tinggal dalam dunia. Terima kasih karena kami boleh mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kami boleh mengenang rayakan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus yang telah datang, mati untuk menebus dosa-dosa kami, dan bangkit memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Sehingga kami meyakini bahwa hari esok kami ada di dalam Tuhan. Biarlah sukacita ini yang akan kami bawa di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan bagi kami selama sepekan. Kami boleh diberi kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pendidikan anak-anak kami. Biarlah kami juga selalu mengingat mereka yang berada dalam pergumulan, kesusahan, dan penderitaan yang ada di sekitar kami. Bahkan kami juga boleh berbagi kasih, sehingga sukacita itu sungguh-sungguh boleh dinyatakan di dalam dunia ini. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi umat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, memberikanlah kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mereka alami saat ini. Berilah kepada mereka kekuatan iman, dan biarlah Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa itu memberkati dan menjamah anak-anak-Mu. Dan biarlah mata iman mereka pun boleh melihat karya-Mu, kuasa-Mu bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi kami, Jemaat GPIB Immanuel Bekasi, keluarga lepas keluarga, sebagai bapak kepala keluarga, ibu rumah tangga, maupun juga anak-anak. Buatlah kami hidup dalam sukacita dan kebahagiaan karena mencintai firman-Mu. Lalu kami juga boleh untuk bersama-sama memelihara damai sejahtera Tuhan yang dinyatakan dalam hidup keluarga kami, sehingga kehidupan keluarga kami juga boleh menjadi alat berkat yang memuliakan Allah dan kesaksian bagi dunia. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami, Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin kami, dari pemimpin yang paling tinggi, Bapak Presiden,
hingga pemimpin yang ada di sekitar kami. Berilah kepada para pemimpin kami hikmat, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mengerjakan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh. Limpahkan kekuatan dan kesehatan, sehingga seluruh pelayanan secara khusus di dalam membasmi pandemi COVID-19 ini dapat terlaksana dan dilaksanakan dengan baik. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang tergabung dalam tim streaming. Tuhan memberkati mereka dan melimpahkan kekuatan kesehatan yang terbaik, sehingga bersama dengan para pelayan-pelayan-Mu di gereja-Mu ini, kami dapat mempersiapkan ibadah-ibadah. Dan ibadah-ibadah ini boleh menuntun umat Tuhan dalam beribadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa. Amin. Kita memuliakan nama Tuhan bersama dengan paduan suara virtual Windu Suara Vokal Ensemble.
Marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepada Allah, kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Persembahan diantar sendiri ke tempat yang disiapkan, dimulai dari presbiter bertugas, lalu jemaat yang duduk di bangku belakang, berputar melalui samping kanan atau kiri. Bagi jemaat yang di rumah, sampaikanlah persembahannya melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja. Tersedia 2 kotak, pertama persembahan syukur atau kolekte, yang kedua persembahan syukur perjamuan kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian umat Kidung Jemaat 297, bait 1 dan 2, saudara lakukan. Setelah selesai bait kedua, saudara dipersilahkan maju ke depan membawa persembahan dan seloki yang sudah terpakai, dan setelah itu kita lanjutkan dengan bait yang ketiga.
Mari Bapak Ibu kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 13 Desember 2020. Selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu Advent ketiga, bertempat di rumah masing-masing, dan bagi jemaat yang beribadah di gereja, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah penguatan bagi keluarga yang berduka tahun 2020. Hari tanggal Senin 14 Desember 2020, waktu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, tempat gedung gereja. Pelayan firman Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Presbiter bertugas, pelaksana harian Majelis Jemaat. Ibadah Natal Pelkat PT. Hari tanggal Sabtu 19 Desember 2020, waktu jam 11 waktu Indonesia Barat, tempat gedung gereja GPIB Immanuel Bekasi, pelayan firman Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Ibadah akan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, menjaga jarak dan memakai masker. Mohon perhatian orang tua untuk memastikan kondisi kesehatan anak dalam kondisi sehat ketika mengikuti acara Natal tersebut. Pendaftaran sakramen baptisan kudus anak. Pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, Natal kedua, pukul 8 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gereja GPIB Immanuel Bekasi. Formulir baptisan kudus dapat menghubungi koordinator sektor masing-masing. Semua berkas pendaftaran diserahkan ke kantor Majelis Jemaat paling lambat tanggal 14 Desember 2020. Libur kegiatan katekisasi reguler. Libur kegiatan katekisasi reguler akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2020. Kegiatan akan dimulai kembali pada tanggal 9 Januari 2021. Pemberitahuan. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa tim streaming gereja masih sangat membutuhkan tenaga, khususnya petugas editing untuk pelayanan ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Akan diberikan pembinaan dan pembimbingan. Mohon dapat mendaftarkan diri ke koordinator sektor masing-masing atau ke kantor Majelis Jemaat. Ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Bagi warga jemaat yang ingin menyampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru melalui slide, dapat mendaftar melalui nomor HP 0822 99688 adalah nomor kantor Majelis Jemaat atau ke koordinator sektor masing-masing. Penayangan dengan cara yang pertama, running text biaya Rp30.000, yang kedua template biaya Rp50.000, yang ketiga foto keluarga full layar biaya Rp250.000,
Dan yang terakhir, yang keempat, berupa video keluarga biaya Rp1.000.000. Akan ditayangkan 2 kali di dalam ibadah. Pendaftaran paling lambat hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita kelahiran. Telah lahir seorang anak perempuan, anak kedua dari keluarga Daniel Ratu Remran, sektor pelayanan 2 pada tanggal 5 Desember 2020 dan diberi nama Jovanka Delova Ratu Daniela. Ibu dan anak keluarga tersebut dalam keadaan sehat. Berita duka cita. Telah dimuliakan Tuhan, Diaken Yuliana Akuen Watimuri, sektor pelayanan 4 pada hari Selasa 8 Desember 2020 dalam usia 54 tahun. Dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 di TPU Pereng. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita disertai doa bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yang Maha Kasih. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam Berita Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jalani hari dengan tidak wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti, dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Umat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 57 ayat 19, Aku akan menciptakan puji-pujian damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Juga untuk jangan tegakkan hatimu, Kristus memanggil dan menebus dirimu. Dia memanggil, Dia memanggil, Dia semua hiduplah
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.